Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Ibu Guru mengingatkan jangan lupa mengisi absensi di Google Form yang telah Ibu share di grup WA ya. Nah, kemarin kita sudah membahas materi tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, selanjutnya kita melanjutkan materi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Diharapkan nanti adik-adik dapat menjalankan perilaku konsisten untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, diharapkan nanti adik-adik dapat menjalankan sikap gigih dan sabar dalam menggapai prestasi. Yang terakhir, adik-adik dapat meneladani sikap tegas dan toleran sebagai semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah. Nah, untuk mempermudah pembelajaran pada pagi hari ini, serta untuk cepat memahami dalam materi kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah, Ibu Guru mempunyai peta konsep. Bisa dilihat dan disimak ya adik-adik. Dari peta konsep materi kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah, yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang pendidikan dan arsitektur. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga yaitu dalam bidang militer dan pertahanan. Dan yang terakhir dalam bidang pertanian. Dari peta konsep tersebut, Ibu Guru akan menjelaskan satu persatu poin yang terdapat di dalam materi kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, yang poin pertama yaitu kemajuan dalam bidang pendidikan dan arsitektur. Pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah tersebut. Mereka tidak hanya merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga kini, tetapi juga mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Suriah. Selanjutnya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan dan arsitektur. Ia memperkenalkan pendidikan madrasah ke berbagai wilayah di bawah kekuasaannya, seperti ke Yerusalem, Mesir, dan lain-lain. Ibnu Jubair menyebutkan ada beberapa juga madrasah di kota Iskandaria. Di antara madrasah terkemuka dan terbesar berada di Kairo dan memakai namanya sendiri, yaitu Madrasah Al-Salahiyah. Di samping mendirikan sejumlah madrasah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Bangunan kedua rumah sakit itu dirancang mengikuti model rumah sakit Nuriyah di Damaskus, yakni selain sebagai tempat pengobatan, sekaligus sebagai sekolah kedokteran. Selanjutnya di poin kedua yaitu di bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan, baik jalur laut maupun jalur darat, semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit, bank termasuk letter of credit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Selain itu, dimulai percetakan mata uang dirham campuran atau fulus. Percetakan fulus yang merupakan mata uang dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamin
Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi. Dalam bidang industri pada masa Ayyubiyah, sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Juga sudah ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Poin selanjutnya yaitu poin dalam bidang militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar, Turki dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah. Dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qol al-Jabal atau lebih dikenal dengan sebutan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Ide membuat benteng ini hasil pemikirannya sendiri yang direalisasikan pada tahun 1183 Masehi. Salahuddin melihat bahwa kota Kaihera begitu luas dan besar dan membutuhkan sistem pertahanan benteng yang kokoh sebagaimana di Halab dan di Syria. Nah, poin yang terakhir yaitu di bidang pertanian. Di bidang pertanian ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk, dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani merasakan manfaat dari fungsi irigasi, waduk, dan terusan yang dibangun ini. Salah satu hasilnya produk panen berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politiknya ketika ia masih muda. Ketika itu, sang ayah yang bernama Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di kota Ba'laba atau sebelah utara Suriah. Najmuddin bin Ayyub ditunjuk menjadi komandan oleh Gubernur Nuruddin Zangi. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ibu Guru. Ibu Guru cukupkan. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari penjelasan materi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah ini, kita bisa berbuat jujur kepada siapapun, berlaku adil, berpikir positif, semangat dalam menuntut ilmu, tidak putus asa, dan menghargai orang lain. Nah, Ibu Guru mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang telah menyimak dengan baik hingga awal sampai akhir. Nah, Ibu Guru juga mengucapkan minta maaf apabila ada salah lisan maupun salah tulisan. Semoga dengan pemaparan materi ini mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.